Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya EN Suparmanto, mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menguraikan tentang masuknya Islam di Pulau Kalimantan. Berbicara kita tentang masuknya Islam di Pulau Kalimantan. Islam mangkar kuat di Pulau Kalimantan seiring dengan perkembangan Islam di bumi Nusantara. Ada banyak teori tentang kapan Islam masuk ke Pulau Kalimantan. Yang pertama, Marzuki dalam Tarikh dan Kebudayaan Islam menjelaskan bahwa di Pulau Kalimantan Islam masuk melalui pintu timur. Kalimantan Timur pertama kali diislamkan oleh Datuk Ribadang dan Tanggung Perangan. Kemudian kedua, Mubaligh ini datang ke Kutai, juga bisa disebut dengan Kalimantan Timur, setelah orang-orang Makassar masuk Islam. Nah, istilah Islamisasi di sini dan daerah sekitarnya diperkirakan terjadi sekitar tahun 1575 Masehi. Kemudian teori lain menyatakan Islamisasi Kalimantan mungkin berlangsung atau dimulai dari kerajaan Brunei. Pada masa itu, Brunei merupakan pelabuhan dagang yang paling terkenal di Pulau Kalimantan. Menurut Didik Prajoko dan kawan-kawan dalam Atlas Pelabuhan-pelabuhan Bersejarah di Indonesia, sebelum muncul kerajaan Banjarmasin, di sebelah barat laut pulau ini terdapat kota pelabuhan terkenal, yaitu Lawe dan Tanjung Pura. Kedua tempat ini berseberangan dengan pantai utara Jawa. Karena itu, hubungan perdagangan banyak dilakukan dengan kota pelabuhan yang ada di pantai utara Jawa. Tanjung Pura dan Lewe di Kalimantan Barat melakukan hubungan pelayaran dan perdagangan dengan Malaka dan Jawa. Menurut pengembara Portugis Tom Pires, raja dan masyarakat kedua tempat ini masih menyembah berhala. Tetapi Tanjung Pura tunduk kepada kerajaan, kepada Pati Unus, raja di Jepara. Pati Unus yang menyerang Portugis di Malaka dan diidentifikasi dengan nama Pangeran Seberang Lor dalam berbagai babat, jelas berasal dari kerajaan Demak. Karena itu, dengan adanya hubungan antara Tanjung Pura dan para pedagang dari Jawa dan Malaka, mungkin di kalangan penduduk Tanjung Pura sudah ada yang memeluk agama Islam itu sendiri. Teori ini tentu sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Kalimantan dibawa oleh Sunan Bonang dan Sunan Giri pada abad ke-15 Masehi. Juga Syahid Ngabdul Rahman atau Khatib Bayyan. Para penyiar Islam datang di Kalimantan sambil berdagang, menyusuri sungai-sungai besar di Kalimantan
secara berangsur-angsur pengaruh Islam masuk ke seluruh wilayah di Pulau Kalimantan. Di Kalimantan Timur misalnya, masuknya Islam di daerah ini ternyata tidak hanya dibawa oleh penyiar dari Gresik, tetapi juga dari Bugis. Demikian pula di Kalimantan Barat, datangnya pengaruh Islam berasal dari Palembang dan Semenanjung Malaka. Di Kalimantan Tengah, Islam masuk melalui para pedagang Melayu. Mereka sambil berdagang sekaligus menyiarkan Islam. Hal tersebut terjadi sekitar abad ke-16. Doktor Sejarah Indonesia, Fakultas Adab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Uka Tajan Drasmita, dalam kedatangan dan penyebaran Islam menjelaskan kedatangan Islam di daerah Kalimantan Selatan di kalangan keluarga raja negara Difah dan kemudian negara Dahak. Terjadi perebutan kekuasaan antara Pangeran Tumenggung dan Raden Samudra, cucu Maharaja Sukarama dari negara Dahak. Menurut Hiyakat Banjar, Raden Samudra mendirikan kerajaan Banjar dengan dukungan Patimasi, Balid, Muhur, Kawin, dan Balitung. Konon dengan mengalahkan kekuasaan Pangeran Tumenggung, Raden Samudra meminta bantuan tentara kepada kerajaan Demak. Namun di antara bantuan itu juga terdapat seorang mubaligh yang disebut penghulu Demak. Nah, setelah Pangeran Tumenggung tunduk kepada Raden Samudra, Raden Samudra menjadi Muslim dengan gelar Sultan Suryanullah. Sejak sekitar 1550-an, Kalimantan Selatan diislamkan. Kedatangan Islam di Kalimantan Timur dapat kita ketahui dari Hiyakat Kutai yang menyatakan bahwa pada masa pemerintahan Raja Mahkota datang dua orang mubaligh yang bernama Tuan Ri Bandang dan Tuan Tanggung Perangan. Mereka datang di daerah Kutai setelah mengislamkan masyarakat di Sulawesi Selatan. Setelah Raja Mahkota memeluk Islam, Tuan Ri Bandang kembali ke Sulawesi Selatan, sedangkan Tuan Tanggung Pangarangan menetap di Kutai. Nah, Raja Mahkota masuk Islam setelah kalah dalam pertarungan kesaktian dengan mubaligh tersebut. Nah, peristiwa masuk Islam Raja Kutai dan mulai menyebarnya Islam di daerah sekitarnya diperkirakan terjadi sekitar 1575 Masehi. Baik, itulah sekilas tentang sejarah masuknya Islam di Pulau Kalimantan. Banyak maaf dalam penyampaian yang kami sampaikan kini ada kekeliruan atau bahasa yang kurang pas. Saya mengucapkan permohonan maaf kepada Allah SWT. Terima kasih atas semua perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.